Aku tidak pernah memilih hidup seperti ini. Berdiri di bawah lampu redup, dengan senyum palsu dan hati yang sudah lama mati. Orang-orang memanggilku wanita malam. Tapi mereka tidak tahu, aku pernah menjadi anak kecil yang hanya ingin dipeluk dan dipanggil anak. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tidak pernah berada di posisi di mana hidup memaksa kalian memilih jalan yang tidak pernah kalian inginkan. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita merasakan dan belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena satu cerita bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Namaku Sari, atau setidaknya itu nama yang diberikan oleh pengurus panti asuhan. Aku tidak tahu siapa orang tuaku. Tidak tahu kapan aku lahir. Tidak tahu apakah aku pernah dicintai sejak awal. Yang aku tahu, aku tumbuh di panti bersama puluhan anak lain yang sama-sama tidak punya siapa-siapa. Setiap malam, aku melihat anak-anak lain dipeluk orang tuanya saat dijenguk. Sementara aku hanya duduk di sudut, menunggu seseorang yang tidak pernah datang. Usiaku 18 tahun, dan seperti aturan panti, aku harus keluar. Tidak ada uang, tidak ada keluarga, tidak ada tempat pulang. Aku berdiri di depan gerbang panti, dengan satu tas kecil dan dunia yang terasa terlalu besar untuk seseorang sepertiku. Aku mencoba bekerja. Di warung, ditolak. Di toko, ditolak. Di rumah makan, ditolak. Pengalaman ada. Pendidikan, orang tua siapa? Pertanyaan itu terus datang. Dan jawabanku selalu sama. Tidak ada. Dan akhirnya, aku kehabisan uang. Malam itu, aku lapar. Benar-benar lapar. Aku duduk di pinggir jalan, melihat orang-orang berlalu lalang. Sampai seorang wanita mendekat. Dia tersenyum. Tapi senyumnya berbeda. Cari kerja. Aku mengangguk. Dia melihatku dari atas sampai bawah. Kalau kamu mau, ikut aku. Aku ragu, tapi perutku tidak memberi pilihan. Dan malam itu, aku mengambil langkah yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku menjadi Elsie di tempat yang penuh asap rokok, musik keras, dan tawa yang tidak pernah tulus. Aku belajar tersenyum, walaupun hati kosong. Aku belajar tertawa, walaupun ingin menangis. Aku belajar menjadi orang lain demi bertahan hidup. Setiap malam, aku pulang ke kamar kecilku, menghapus make up, dan melihat wajah asliku yang penuh lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, ini hidup yang aku pilih atau hidup yang memaksaku? Suatu malam, dia datang. Pria itu berbeda dari yang lain. Dia tidak banyak bicara, tidak menyentuhku, tidak memandangku seperti barang. Dia hanya duduk dan bertanya, "Kamu capek ya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi untuk pertama kalinya, seseorang melihatku sebagai manusia. Namanya Raka. Dia mulai sering datang, tapi bukan untuk hiburan. Dia datang untuk bicara tentang hidup, tentang mimpi, tentang masa depan. Hal-hal yang sudah lama aku lupakan. Perlahan, aku mulai berubah. Aku mulai tersenyum.
tanpa dipaksa. Aku mulai tertawa tanpa bayaran. Dan yang paling aneh, aku mulai berharap. Suatu malam, aku akhirnya bercerita tentang panti, tentang kesepian, tentang hidupku. Aku menangis, dan untuk pertama kalinya, ada yang mendengarkan tanpa menghakimi. Raka berkata pelan, "Kamu gak harus hidup seperti ini." Aku terdiam. "Kalau kamu mau, aku bantu kamu mulai lagi." Aku tidak langsung percaya. Karena selama ini, semua orang datang hanya untuk mengambil, bukan memberi. Aku harus memilih. Tetap di dunia lama yang pasti, atau mencoba hidup baru yang belum tentu. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku keluar dari pekerjaan itu. Tidak mudah. Aku dihina, diremehkan, bahkan hampir menyerah. Tapi Raka tidak pernah pergi. Aku mulai bekerja di usaha kecil. Belajar dari nol. Jatuh berkali-kali. Tapi aku tidak sendiri lagi. Beberapa tahun kemudian, aku berdiri di tempat yang berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang menjual senyum, tapi sebagai wanita yang akhirnya menemukan hidupnya. Dan di sampingku, ada pria yang tidak menyelamatkanku, tapi mengajarkanku bagaimana menyelamatkan diriku sendiri. Kadang, hidup tidak memberi kita awal yang indah. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa menciptakan akhir yang bahagia. Kalau kamu berada di posisi Sari, apa kamu akan menyerah atau bangkit? Tulis di komentar.